Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan masuk mata kuliah berikutnya ya tentang evaluasi pemilihan aplikasi perangkat lunak medis di Pasienkes ya. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana eh, aplikasi RME itu dari manual ke terkomputerisasi. Nah, sekarang kita akan membahasnya tentang evaluasinya ya, dari pemilihan aplikasi rekam medis. Tujuan pembelajaran ini untuk menganalisis kriteria pemilihan aplikasi rekam medis ya, di kebutuhan pada pasienkes, kemudian mengevaluasi keandalan, keamanan, dan kemudahan penggunaan perangkat lunak. Karena ini RM rekam medis ke RM itu akan berproses dari manual ke komputerisasi dengan bantuan software. Software itu ya yang dibuat ya langsung khusus untuk penanganan rekam medis elektronik. Ya. Kemudian memahami pentingnya interoperabilitas dan integritas sistem ya, di mana sistem itu ada beberapa keunggulan dan kekurangan ya. Itu tujuan dari pembelajaran dari RME ini. Lanjut, lanjutnya itu kita bahas adalah kebutuhan. Kebutuhan setiap pasien kes berbeda ya. Nah, mungkin penekanannya ke arah fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi setiap puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium atau apotek itu ada memiliki karakteristik dan kebutuhan yang tidak sama ya. Jadi berbeda-beda ya. Ada yang tingkatnya sederhana, ada tingkatnya yang lebih kompleks ya. Dalam tingkat jenis dari pasienkes ini ya ada beberapa tingkat. Misalkan di puskesmas. Nah, puskesmas ini biasanya membutuhkan sistem yang ringan ya. Sistem yang ringan, mudah dioperasikan, bisa offline ya. Dari fokus layanan itu bersifat primer ya, primer, promotif, dan preventif ya. Butuh sistem pencatatan yang sederhana dan tenaga kesehatan yang multifungsi. Nah, dalam hal ini multifungsi itu biasanya tenaga kesehatan itu yang terampil ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi udah zaman yang terbaru ya, terupdate. Nah, mereka biasanya adanya pelatihan-pelatihan ya. Kemudian adalah di tingkat rumah sakit rujukan, biasanya layanan itu bersifatnya sekunder ya. Sekunder ini memerlukan peralatan medis yang cukup canggih dan SDM spesialisnya juga, dan sistem informasi rumah sakitnya yang sudah kompleks dan sudah bagus dan sudah terintegrasi dari berbagai sisi ya. Nah, berikutnya ini adalah klinik Pratama ya. Nah, kalau klinik Pratama ini fokus pada integrasi dengan BPJS ya atau Vicare. Nah, dalam kebutuhannya ya, kebutuhan alatnya itu biasanya cukup sederhana ya atau tidak terlalu padat ya, karena tingkatnya sudah menengah, dan kebutuhan alat itu dan tenaga medisnya juga berbeda tergantung lingkup pelayanannya. Apakah pelayanannya itu bersifat sangat kompleks atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit ini mungkin Anda semua sudah tahu rumah sakit ya. Rumah sakit itu besar.
mungkin kita sering ke rumah sakit, nah berobat, itu biasa daftar dulu ke depan kan. Nah, kita menyerahkan ke resepsionis, kemudian bagian pendaftaran untuk mendaftarkan misalkan apabila dia punya BPJS, maka kita daftarkan BPJS. Apabila kita punya asuransi lain, kita daftarkan asuransi lain. Nah, dalam rumah sakit ini tergolong wajib menggunakan SIM RS ya. Kemarin SIM RS itu artinya apa kemarin panjangannya? Halo, ada yang tahu Risma? Ayu, Ella, SIM RS apa? Ada yang tahu? SIM RS? Ayu iya, coba bisa dijelaskan panjangannya apa? SIM RS? Halo, halo. Oke, SIM RS itu, Itu sistem manajemen rumah sakit. nah iya sistem manajemen rumah sakit sesuai dengan Permenkes nomor 24 ya. Ya ini pada tahun 2022. Nah sistem ini sudah menyesuaikan dengan sebuah lokasi ya, sebuah aplikasi yang lebih kompleks menghubungkan antara aplikasi satu dengan yang lainnya. Ya, dalam kebutuhan itu biasa membutuhkan ya namanya lokasi geografis, di mana daerah itu memiliki ada daerah yang terpencil, ada wilayah perkotaan. Nah, itu butuh tantangan yang namanya transportasi, distribusi, obat, akses digital. Nah, itu daerah terpencil ya. Kalau kita ke sana biasanya harus ada apa? Transportasi yang bisa menuju ke daerah tersebut. Nah, kemudian ada wilayah perkotaan. Nah, kalau wilayah perkotaan itu kebutuhannya integrasinya sistem informasi ya. Jadi antrian digital, layanan spesialis. Nah, itu berdasarkan kebutuhannya cara lokasi geografis. Nah, kapasitas dan jumlah pasien dalam pasienkes dengan volume pasien tinggi itu memerlukan sebuah SOP, layanan cepat, manajemen antrian, dan rekam medis elektronik yang efisien. Jadi harus adanya software yang bisa mendukung untuk fasilitas kebutuhan pasien kes tersebut. Ya, karena pasien kes kecil bisa menggunakan sistem manual atau hybrid. Ya. Nah, dalam kebutuhan berikutnya biasanya itu membutuhkan yang namanya fokus pada layanan. Nah, layanan pasienkes ini dengan layanan biasanya kan ada yang ibu dan anak ya, butuh ruangan yang khusus, ruangan misalkan ruangan vaksin, ruang taksi, laktasi ya, ruangan alat USG dan lain-lain. Nah, kemudian pasienkes itu biasanya dengan fokus yang rehabilitas ya, ya butuh fisioterapis dan pelatihan khusus. Nah, dalam kebijakan dan dukungan pendanaan biasanya dalam pelayanan ini membutuhkan dana yang didukung oleh pemerintah karena untuk membuat sebuah aplikasi, mengelola sebuah aplikasi butuh suatu effort tenaga atau biaya ya, karena teknologi itu semakin lama semakin update. Jadi di mana butuh sekali dukungan dari pemerintah ya, untuk dalam pelayanan pasien kes ini ya. Jadi membutuhkan suatu yang sekarang lagi sudah RMA yang tidak perlu manual lagi, sudah berbentuknya elektronik. Nah, di kebutuhan ini biasanya didukung dengan program prioritas. Nah, prioritas ini misalkan kebutuhan yang sangat disarankan untuk kemajuan ya, perkembangan dengan berfokus pada teknologi ya. Tuh. Oke, lanjut ya.
Nah, ini sebuah kriteria pemilihan aplikasi rekam medis. Kenapa sih sangat aplikasi rekam medis itu perlu ada pemilihan kriteria? Ya, karena di sini aplikasi itu digunakan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan pasien case tersebut. Jadi untuk mendukung sebuah fasilitas atau layanan kesehatan, maka adanya pemilihan kriteria sebagai acuan ya, acuan. Jadi sesuai dengan kesesuaian beberapa kriteria sesuai dengan kriteria kesesuaian regulasi. Nah, penjelasannya harus sesuai dengan standar Kemenkes dan BPJS. Ya, nah, harus ada penyesuaian dengan kebutuhan aplikasi sesuai dengan layanan yang tersedia di Pasienkes seperti rawat jalan, rawat inap, IGD, dan rawat di lab. Nah, itu semuanya membutuhkan ya. Dan fitur-fiturnya ini harus disesuaikan atau dikembangkan atau di-customize. Jadi ketika ada suatu hal yang perlu ditambah maka harus ditambah ya. Nah, kriteria itu kemudahan penggunaan friendly ya, di mana kemudahan ini bisa digunakan tenaga medis tanpa latar IT. Jadi dia tidak perlu lagi untuk belajar atau apa dalam suatu fitur ini untuk dikembangkan ya. Jadi dia nggak perlu bisa coding, nggak perlu bisa IT yang kompleks ya. Kemudian skalabilitas. Nah, skalabilitas ini bisa berkembang sesuai dengan pertumbuhan layanan ya, terhadap pertumbuhan di mana skala itu menetapkan suatu kepatutan ya, kepatutan di mana kepatutan itu harus berdasarkan dengan kebutuhan. Kemudian dukungan teknis. Dukungan teknis ini ada tim support ya, karena dimanapun itu harus ada dukungan ya, tim support dan dokumen jelas. Nah, kalau tidak ada tim support gimana melayani? Sedangkan aplikasi itu sudah canggih, jadi tidak perlu ada suatu gap atau suatu kekosongan. Jadi harus ada timnya dan ada CS-nya juga, customer service yang support responsif ya. Nah, dalam dukungan ini perlu ada namanya ya, biasanya kan namanya aplikasi ya, perlu ada pemeliharaan rutin, maintenance, update sistem berkala, dan kemudahan migrasi data jika ingin dipindahkan sistem. Nah, itu maksud dari dukungan teknis. Nah, kemudian ada lagi apa namanya interoperabilitas. Nah, sudah terhubung. Jadi sudah terhubung dengan fasilitas kesehatan ya, sesuai dengan regulasi. Regulasi Permen ya, Permenkes nomor 24 ya, tahun 2022 tentang rekam medis. Ya, itu terhubung dengan satu aplikasi Satu Sehat, BPJS, Lab, dan lain-lain. Nah, semua Satu Sehat itu saat ini masih dipakai juga di bandara-bandara ya. Jika kalau kita ke luar negeri, kita harus isi dulu Satu Sehatnya untuk men-screening apakah ada suatu untuk penyakit atau virus yang datang dari luar, sehingga kita harus di apa di screening dulu ya, harus mengisi, biasanya mengisi data suatu pertanyaan, sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang suatu penyakit ya. Kemudian ada keamanan data. Nah, keamanan data ini memang harus ada karena bersifatnya ada inskripsi, otorisasi, audit log, backup rutin. Nah, itu biasanya keamanan data itu mendukung sebuah akses berbasis hak pengguna atau user role. Nah, fitur ini biasanya perlu menggunakan backup otomatis atau enkripsi data, di mana data itu tersebar ya di mana di dunia internet ya. Jadi data itu bisa kemana aja.
kalau kita sudah masukkan, ya. Kemudian kepatuhan terhadap, biasanya harus ada kepatuhan terhadap keamanan data. Kemudian biaya. Nah, biaya ini memang biaya yang perlu dikeluarkan ya, harus sesuaikan dengan anggaran yang didapat ya. Anggaran ini anggaran dari support dari pemerintah ya. Ya, anggaran ini harus sesuai dengan anggaran pasien cash yang harus berlisensi, berlangganan, ya tidak yang misalkan kita punya aplikasi yang bajakan, tidak bisa, itu akan mengganggu sekali ya dalam pelayanan. Kemudian biaya implementasi itu dan pelatihan juga perlu diperhitungkan dalam biaya ini. Karena perlu melatih tenaga medis untuk menggunakan aplikasi RME ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh evaluasi ya. Ya, evaluasi itu berkriteria ya. Jadi ada beberapa kriteria yang ditetapkan ya. Nasional contohnya aplikasi yang BPJS Care, sifatnya regulasi, kemudian gratis, biaya, interoperabilitas. Ya, ini sudah cukup ini ya, mengaktifasi ya, sesuai dengan aplikasinya. Kemudian Puskesmas ini regulasi ya, usernya friendly, kemudian berbayar ya. Ini interoperabilitasnya cukup dua ya dibanding dengan yang lain, dia lebih tinggi nilainya ya. Kemudian SIMRS open source, nah ini berbasis gratis ya, jadi kita tidak perlu lagi berbayar. Nah, interoperabilitas dan integritas ya. Nah, ini mengacu pada ada platform ya, platform Satu Sehat ya, di mana interoperabilitas ini itu dalam konteks aplikasi rekam medis ya. Dalam aplikasi rekam medis atau RMI dan sistem informasi kesehatan merujuk pada kemampuan di mana berkomunikasi, bertukar data dan bekerja sama secara efisien. Ini sangat mendukung dalam pelayanan kesehatan ya, terkoordinasi dengan aman dan berkelanjutan ya. Integritas antar sistem penting untuk efisiensi data. Kemenkes mendorong semua aplikasi terhubung ya ke ke Satu Sehat ya, melalui Fire API. Nah, ini sebuah aplikasi ya. Nah, kalau interoperabilitas, perabilitas itu maksudnya itu kemampuan ya antar sistem yang berbeda. Misalnya sistem rumah sakit, sistem laboratorium, sistem apotek, BPJS, Satu Sehat untuk bertukar dan menggunakan informasi kesehatan secara bermakna. Ya, jenis interoperabilitasnya, kemudian ada teknisnya protokol, komunikasi, standar, kemudian ada semantik, ya. Kemudian ada organisasional, proses kerja, kebijakan pendukung pertukaran data ya. Contohnya misalkan data imunisasi dari Puskesmas bisa langsung masuk ke dashboardnya Satu Sehat. Kemudian hasil lab dari pihak ketiga dapat terbaca oleh sistem RME rumah sakit. Nah, itu contoh dari interoperabilitas. Ya. Kalau integrasi apa sih Pak? Integrasi itu adalah proses menyatukan berbagai sistem informasi agar dapat berjalan, saling terhubung dan saling mendukung.
baik dalam satu organisasi maupun lintas organisasi. Nah, bentuk integritasnya yang pertama adalah internal antara sistem rawat jalan misalnya, sistem rawat jalan, rawat inap, farmasi dalam satu rumah sakit. Nah, kemudian bentuk yang berikutnya adalah secara eksternal, di mana eksternal ini integrasi dengan BPJS, Satu Sehat, sistem lab, eksternal, aplikasi antrian, dan lain-lain itu sudah terintegrasi. Ya, kemudian manfaatnya apa sih? Manfaat dari integrasi ini, ya manfaatnya mengurangi duplikasi data input manual. Ya, kemudian untuk mempercepat pelayanan karena data langsung tersedia. Jadi tidak perlu lagi menginput ulang. Ya, kemudian karena sudah terhubung dengan beberapa aplikasi yang sudah terinput. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan medis. Ya, mengapa? Mengapa interoperabilitas dan integritas itu penting ya? Karena untuk mendukung biasanya Kementerian Kesehatan itu memiliki misi ya, visi dan misi ya. Isinya dalam transformasi digital melalui aplikasi Satu Sehat. Nah, kemudian menjamin kelangsungan continuity of care ya, riwayat pasien terhubung antar fasilitas. Kemudian untuk memudahkan pelaporan dan monitoring kerja pasien kes oleh dinas kesehatan. Ya. Biasanya mempunyai beberapa ini ya dalam interoperabilitas. Itu ada beberapa pertanyaan, misalnya evaluasi. Misalkan ada beberapa pertanyaan tentang apakah aplikasi sudah mendukung, kemudian apakah aplikasi sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, apakah data sistem lab BPJS itu bisa ditarik otomatis. Nah, apakah ada API atau mekanisme ekspor untuk impor data dari aplikasi RM? Kemudian apakah integrasi antar modul internal, kasir, farmasi itu sudah terhubung dan berjalan dengan baik? Biasanya sebuah aplikasi, sebuah evaluasi dalam sebuah interoperabilitas dan integritas. Ya. Yuk. Kemudian ada risiko. Risiko jika salah pilih sistem. Ya. Satu yaitu waktu pelayanan jadi lambat. Nah, apa lambat? Karena spek yang biasanya digunakan dengan aplikasinya tidak sesuai. Jadi lemot tuh sistemnya. Kemudian tenaga kesehatan frustasi karena terlalu sulit mungkin sistemnya atau programnya yang dibuat atau dibeli ya. Itu sangat sulit ya. Kemudian data pasien tidak aman, terjadinya kebocoran data ya, karena berbasis online di mana kita bisa menarik data dari segala arah ya, baik di rumah, baik di kantor, baik di lab, semua sudah terhubung ya. Tidak bisa melakukan pelaporan ke Kemenkes ya atau BPJS. Nyata error karena sekarang fasilitas yang digalangkan pemerintah adalah BPJS. Itu pelayanan masyarakat dalam kesehatan gratis ya. Tuh. Oke, mungkin sekian dari materi ini. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kita diskusi ya. Ella, ya Ella, Ayu. Singkat ya slide-nya ya. Oke, pertanyaan? Oke. Ada yang ingin bertanya? Isma? Ya Ella, gimana? Belum, Pak. Hmm? Tanya apa?
Ya, ada pertanyaan apa? Nggak ada? Pas sudah jelas? Sudah, Pak. Risma sudah jelas? Sudah. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Si bingung. Tuh. Kenapa Pak? Mungkin nanya, kenapa Pak satu sehat itu selalu ada di bandara, apalagi misalnya di Indonesia. Ketika orang pergi dari luar negeri harus ngisi data tersebut. Kenapa sih Pak harus ada? Itu. Ya biasanya untuk men-screening ya data. Karena kan kita dari luar ya, biasanya kita harus mengetahui waktu kemarin saya keluar aja harus luar negeri, balik harus ngisi data satu sehat. Ada beberapa pertanyaan kondisi kesehatan kita melalui aplikasi satu sehat. Nah, di situ kita bisa melihat tuh data kita apakah kita sudah vaksin berapa kali itu bisa dilihat di situ. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mata kuliah hari ini sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu ya. Nah,